dengan NIM 22105090 dari kelas 4M. Pada saat ini saya akan memaparkan video simulasi saya dengan tema benda-benda di sekitar kita dengan subtema benda dalam kegiatan ekonomi. Tugas dari dosen pengampu Ibu DRA Katrina Siwi, MPD, dan Ibu DR Peti Jetumurang, MPD. Tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Selamat menyaksikan. Iya anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar di hari ini? Baik Bu. Nah, sebelum kita memulaikan aktivitas proses belajar kita di pagi hari ini, Ibu persilakan kepada Clarita untuk memimpin kita di dalam doa sebelum memulaikan proses pembelajaran. Dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, diucapkan terima kasih kepada Clarita. Pada saat ini Ibu akan mengabsen nama-nama kalian. Dengarkan baik-baik. Clarita atau Minggot? Hadir Bu. Yeci Julian Samauli. Hadir Bu. Pada saat ini kita akan menyanyikan lagu Pagimu Negeri. Jadi anak-anak, kita harus selalu giat belajar di rumah dan di sekolah agar kita bisa menjadi lebih pintar dan juga lebih memahami pelajaran yang telah diberikan. Nah anak-anak, jadi kita juga harus saling menghormati siapapun itu tanpa membedakan siapa mereka. Jadi, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu siswa diharapkan bisa menjelaskan kegiatan ekonomi di masyarakat baik yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan benar. 2. Siswa dapat mengelompokkan usaha ekonomi di masyarakat yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan benar. 3. Siswa diharapkan dapat menghubungkan peran ekonomi dengan memanfaatkan barang bernilai ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan benar. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada orang yang bekerja sebagai petani yang memproduksi bahan pangan. Ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi jelaslah bahwa perbedaan kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia dengan cara saling bekerja sama. Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak seorang pun yang bisa memenuhi
sendiri semua kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Berikut berbagai usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. 1. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung. 2. Perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan menanam tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. 3. Peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Hewan kecil, kambing, domba, kelinci, dan babi. Serta unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. 4. Perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, ikan nila, ikan bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. 5. Kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengundulan hutan, dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. 6. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. 7. Perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, dan karet menjadi ban. 8. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen
Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. 9. Jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha becak, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Jadi, yang menjadi kesimpulan pada proses pembelajaran kali ini yaitu bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, pada melakukan kegiatan ekonomi sebagai manusia, kita saling bergantungan kepada orang lain. Jadi, untuk itu, marilah kita saling menghargai dan menghormati setiap usaha yang dilakukan oleh orang-orang lain. Anak, setelah kita belajar, pada saat ini Ibu akan bertanya kepada kalian. Dalam proses belajar tadi, apakah ada yang kurang dipahami? Kalau kurang dipahami, coba Ibu persilakan untuk bertanya kembali. Tidak ada, Bu. Baik, jika sudah tidak ada, sebelum kita mengakhiri proses belajar kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Nah, anak-anak, kalau pulang hati-hati di jalan ya. Selamat siang. Siang, Bu.